Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berkesempatan bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Gubernur NTB, Dr. Haji Zulkifli Mansah. Apa kabar Pak Gub? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, bincang kita malam ini adalah tentang MotoGP yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari ini. Sesuai jadwal pelaksanaannya tanggal 18 ya sampai tanggal 20 Maret. Tinggal 1 minggu. Persiapan NTB sebagai tuan rumah seperti apa nih Pak Gub? Ya, alhamdulillah persiapan sesuai dengan rencana ya. Ini kita terus berkoordinasi dengan komandan lapangan yang ditugaskan oleh Pak Presiden khusus bekas Panglima TNI Pak Hadi. Beliau hari-hari memang berada di NTB. Saya kira ini keputusan yang sangat tepat dari Pak Presiden karena mantan Panglima TNI ini bisa punya akses ke tentara, ke polisi yang sangat cepat merespon kalau ada feedback dari masyarakat yang harus diselesaikan. Jadi kita hampir tiap minggu berkoordinasi setiap hari Selasa, Kementerian Pariwisata, Pak Hadi sebagai koordinator lapangan, kemudian ITDC, kementerian-kementerian yang lain, Kementerian BUMN yang berpartisipasi, sehingga event besar setelah 25 tahun absen dari Indonesia ini, insya Allah tanpa halangan mudah-mudahan bisa kita laksanakan minggu depan, 18, 19, 20 Maret ini. Jadi ya didoakanlah semua mudah-mudahan sesuai dengan yang kita rencanakan. Semua persiapan termasuk tiket lancar, sudah sold out hari terakhir. Mudah-mudahan meriah sehingga event ini betul-betul sukses. Walaupun kita sudah mengantisipasi kalau ada kekurangan di sana sini, namanya juga event perdana. Tentu kita berharap bahwa masih 9 tahun lagi, ini akan 10 tahun. Dan salah satu syarat yang disampaikan oleh Dorna itu setiap tahun itu ada perubahan, peningkatan. Dan sudah beberapa catatan yang kita coba catat untuk perbaiki. Misalnya kursi yang mestinya bisa seragam warnanya. Kemudian ada tempat-tempat yang bisa dibikin lounge tertentu. Ya bisa di-upgrade tahun depan. Dan saya kira tiap tahun ini kan kita harus memanage harapan juga dari masyarakat karena nanti akan ada jenuh juga. Sekarang ini kan euforia karena baru pertama kali. Jadi tantangan kita dalam MotoGP ini adalah bagaimana meng-create satu hal yang berbeda tiap tahun. Dan yang saya dengar dari pemerintah pusat nanti bukan hanya akan ada satu sirkuit di situ, ini masih belum boleh dipublikasikan secara luas, tapi di masa yang akan datang Mandalika bisa jadi berbagai event akan dilaksanakan di situ sehingga memang NTB menjelma jadi sportainment Indonesia yang punya kekhasan dibandingkan daerah-daerah lain. Ini kan event besar ya Pak Gub, event dunia. Nah, proses mempersiapkan ini ya kita juga baru pertama kali, ini kan pengalaman kita belum ada sebelumnya. Nah, kira-kira Pak Gubernur pernah mengalami kendala besar enggak? Ya tentu banyak ya, karena ini learning by doing juga. Dan kita harus berterima kasih pada banyak orang sebenarnya sehingga event besar seperti ini bisa terselenggara dengan lancar sampai saat ini. Memang kadang-kadang orang yang berkontribusi itu tidak semuanya pernah tampil di media. Karena kadang-kadang fungsinya dia balas email dari misalnya Dorna, kemudian kalau ada keputusan tentang marshal yang harus tiba-tiba, di tengah kita sudah siap semuanya, tahu-tahu mereka pembalap nggak mau dikarantina, yang kayak gitu-gitu tuh betul-betul menghadirkan banyak ketegangan yang di luar di luar pantauan banyak orang. Tapi hampir tiap hari sebelum World Superbike waktu itu tuh ketegangan-ketegangan itu ada. Bahkan sehari sebelum acara itu memang nyaris tidak dilakukan karena mereka tidak mau ada masalah dengan marshal. Nah, sehingga ITDC waktu itu dengan sangat berani ya mencarter pesawat sendiri bawa beberapa marshal utama itu dari Malaysia karena itu sebagai persyaratan utamanya.
Dan ketika sudah sampai pesawatnya, oh nggak boleh lagi harus terbang langsung ke sini, harus lewat Jakarta, harus lewat ini, itu, dan lain sebagainya. Karena kita masih pandemi, yang persyaratannya masih banyak, melibatkan banyak stakeholders. Oke kalau nggak ada masalah, tapi kalau sampai ada klaster baru dan lain sebagainya, kita semua disalahkan. Jadi hari kedua misalnya, tiba-tiba ada hujan, ada ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ketegangan-tegangan, makanya ketika dilepas startnya itu, waktu itu, alhamdulillah bisa terjadi ya. Tapi itu sebenarnya akumulasi banyak ketegangan-ketegangan yang saya lihat teman-teman MGPA waktu itu ya, yang nggak pernah disorot koran, nggak pernah diwawancara media tuh betapa rilis semua bebannya gitu. Akhirnya memang bisa terselenggara World Superbike dengan segala catatan-catatan, tapi kita sudah membuktikan bahwa NTB walaupun kecil tapi mimpinya besar gitu kan, dan kita siap untuk menjadi host dari MotoGP. Nah, MotoGP juga sama. Ketika ada hal-hal yang kita kira sudah on the right track, ada masalah lahan. Nah, ini juga Pak Presiden pokoknya nggak mau ada kegaduhan, apalagi menyangkut lahan yang belum terbayar. Waktu itu Pak Kapolda, Pak Danrem berjibaku mendekati masyarakat supaya jangan ada kegaduhan yang nggak perlu gitu. Kita panggil, kita rapat maraton itu. Bagaimana pertanahan, benar nggak alas hukumnya, alas haknya. Karena memang ya ITDC bersikeras kalau sudah ada HPL ya namanya ya. Itu ya mereka kalau sampai itu lolos berarti mereka tidak mampu mempertahankan aset negara. Nah, Kementerian BUMN bersikeras. Untung kita punya kepala BPN yang sudah punya pengalaman, jadi sampai yang detail-detail tentang Lombok Tengah tanah itu beliau tahu karena dulu pernah jadi kepala BPN di sana. Nah, kalau nggak ada begitu, nggak selesai-selesai. Dan setelah saya tanya-tanya ITDC misalnya, kenapa nggak mau menyelesaikan? Ya karena sedang corona, nggak punya sumber finansial misalnya Bang. Nah udahlah kalau gitu kita talangin dulu dari Bank NTB waktu itu kan, supaya semuanya lancar. Uang sudah ada segala macam, tapi Bank NTB tidak boleh oleh OJK. Nah, karena sekarang Bank NTB nggak bisa seenaknya mengeluarkan duit. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ada dalam perencanaan Bank NTB sebelumnya. Nah, ini kita lobby lagi sama OJK-nya. Jadi banyak hal yang sebenarnya di luar skrip ya. Tapi itu betul-betul menegangkan. Tapi hikmahnya karena banyak masalah itu kita jadi saling kenal, sering bertemu. Hampir tiap malam tuh Pak Iqbal waktu itu, Pak Kapolda luar biasa dengan timnya ya. Sampai malam-malam saya kira teman-teman kita dari polisi TNI hampir tiap malam melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya masalahnya selesai dengan baik. Gitu. Tapi Pak Gubernur tidak sampai pada titik misalnya pesimis, patah semangat. Karena memang jarak ya antara mulai dibangunnya sirkuit ini dengan pelaksanaan WSBK dan MotoGP kan nggak terlalu jauh gitu. Ya memang ya dari dulu kita sudah harapan itu yang bikin kita bergairah dalam hidup ya, sehingga alasan kita bangun pagi itu ada hal yang harus diselesaikan. Nah, setiap Pak Jokowi datang tuh pasti banyak masukan. Nah, kita sudah bangga bisa menyelesaikan bypass misalnya. Tapi setelah Pak Jokowi lewat, ada hal-hal yang belum kelihatan sederhana tapi itu kerja keras. Ini harus bangun jalan nih supaya tidak macet. Nah, bangun jalan Kuta Keruak itu kan nggak sederhana juga. Karena ITDC harus diganti lahannya. Nah, pemerintah pusat masa kita harus ganti lahan kita sendiri misalnya. Prosesnya lama. Nah, sehingga ini harus kerjasama sama PU, sama pemerintah pusat. Kita rapat terbatas dengan Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Jadi dinamikanya ini banyak, tapi dengan dinamika itu akhirnya kita jadi saling mengenal Menteri Pariwisata, Menteri BUMN, Menko Perekonomian, teman dari macam-macam. Jadi kerja tim yang luar biasa dan saya kira peran Pak Jokowi sangat sentral ya, bahwa beliau ingin membuktikan bahwa sangat mungkin ada destinasi beyond Bali yang bisa menjadi kebanggaan bangsa kita. Dan kebetulan NTB yang terpilih gitu. Dan beliau cukup bahagia ya, bangga. Bahkan beliau mengatakan insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 20 beliau akan datang melihat secara langsung event MotoGP. Nah, ketika proses mempersiapkan pelaksanaan MotoGP ini kan, MotoGP ini kita lagi pandemi kan. Iya. Mungkin ada kisah yang mengharukan ketika memperjuangkan gitu. Atau bahkan mungkin agak heroik
Pak Gubernur? Ya banyak sebenarnya, bahkan saya dipersepsikan ya tidak terlampau disiplin terhadap protokol kesehatan. Sebenarnya saya menyadari itu juga, tapi saya memang bagi tugas sama Ibu Agub. Beliau itu betul-betul ketat. Bu Agub itu pokoknya urusan kesehatan, teknis-teknis medis segala macam sangat ketat. Nah saya itu agak longgar itu mungkin saya secara pribadi juga memang lebih memaknai itu biasa saja. Tapi ingin juga kita buktikan masyarakat itu sudah berat hidupnya, tidak boleh dicekam ketakutan psikis yang berlebihan. Jadi perlu disikapi agak santai seperti gas dan rem gitu. Kalau ada yang ngerem terus gitu nggak jalan-jalan kita. Kalau ngegasnya terlampau kenceng juga nanti masuk. Jadi saling-saling kontrol, dan memang yang kita lihat yang terlampau ketat terhadap protokol kesehatan ternyata banyak yang positif COVID juga gitu. Rupanya menghibur diri dengan bahwa kita ini sehat, bahwa kita nggak ada apa-apa itu meningkatkan imunitas. Karena saya diceritakan oleh Pak Danrem tuh Dinda waktu itu, ketika dia ke rumah sakit, dia lihat orang yang masuk rumah sakit itu sudah pasrah gitu bahwa mereka sakit, bahwa mereka akan didatangi oleh malaikat maut segera gitu. Jadi langsung beliau bangkit. Dia keliling ke semua pasien-pasien, Anda bisa kuat segala macam, dan selama Pak Danrem ada di rumah sakit nggak ada yang meninggal. Jadi yang kayak gitu-gitu, apalagi motor GP kan Panglima TNI datang, Kapolri terus ditelepon Kapolri bahwa World Superbike itu harus sukses. Karena saya lihat Pak Jokowi itu ingin kita itu jenuh sudah dengan Corona 2 tahun ini. Sehingga apa trigger utama yang menjadi sinyal kebangkitan Indonesia itu. Jadi harus ada, World Superbike waktu itu Pak Jokowi dengan berani mengatakan ini harus dilaksanakan. Nah jadi waktu itu, tapi ketika kondisi memburuk, Pak Jokowi juga tidak berani konfrontatif dengan tekanan publik. Sama dengan kemarin, ketika kita sudah siap dengan motor GP, tiba-tiba ada Omikron kan. Sehingga waktu itu Pak Jokowi dalam rapat terbatas di Mandalika, gimana ini kita lanjut atau enggak gitu. Kalau Omikron memburuk gimana? Beliau putusan tetap lanjut. Gitu. Jadi sebenarnya itu juga kita paham juga kalau Omikron ini terjadi memburuk gimana gitu. Jadi memang day to day dynamics itu ada kesehatan, ada menteri kesehatan, protokol, ada travel bubble misalnya. Tapi gimana teknisnya gitu kan? Karena orang barat ini kan nggak mau, saya sudah divaksin berkali-kali, ngapain saya harus dikarantina gitu. Nah jadi kayak gini-gini itu kan media sosial di kita sangat aktif gitu. Karena kita dealing bukan hanya dengan satu bangsa, satu pembalap, satu tim. Jadi tugas kita itu memastikan supaya mereka semua nyaman gitu. Nah itu tugas kita di Pemda itu betul-betul harus tahu diri gitu. Jangan mentang-mentang di NTB itu terus kita merasa kita paling berjasa, ini panggung kita gitu. Karena kita tahu betul ini betul-betul kerja bukan NTB, bukan Indonesia, tapi kerja kita semua. Nah jadi luar biasa. Kalau soal tiket murah ini ceritanya gimana ya? Dan masyarakat bisa dapat di mana? Kalau tentang tiket murah ya, itu kan Pak Jokowi itu terus kontak, Menteri BUMN telepon saya terus-terusan, ini tiket ini bukan orang nggak mau beli gitu. Jadi memang sengaja ditahan juga untuk mengantisipasi tentang kelangkaan akomodasi. Karena jangan sampai 100.000 orang datang, tahu-tahu nggak ada tempat tinggal di sini, kita bisa jadi tertawaan negara-negara luar. Jadi Pak Erik itu betul-betul memanage proses ini dengan ketersediaan akomodasi ini. Kami minta kepala dinas kita tuh tiap hari keliling untuk memastikan. Nah tapi kan sekarang nggak gampang mengontrol dunia usaha. Ada orang yang booking, bukan pemilik hotel tapi udah booking duluan. Karena sadar bahwa nanti akan banyak. Nah ini yang susah dideteksi. Sehingga mereka lah yang bikin paket besar-besaran sehingga harganya sudah meningkat tajam. Nah tahu-tahu akomodasi sudah nggak ada gitu kan. Nah ini ditangkap oleh Jakarta, gawat juga kan. Jadi menteri datang cek homestay berapa. Tapi kan homestay bisa ditambah 100, ditambah 200. Ada 20.000 misalnya hotel dan akomodasi. Kalau 20.000, gimana kalau 100.000 yang hadir gitu kan. 80.000 nggak bisa dibikin dalam sekejap. Ada opsi bagaimana Bali disediakan kapal cepat langsung ke sini.
Nah, kemudian yang di sisi lain kita juga harus menjaga antusiasme masyarakat lokal. Nah, masa besar-besaran event di tempat kita nggak bisa jadi penonton di tempat kita sendiri. Nah, mulai ada semacam, boleh nggak kami negosiasi, misalnya orang lokal diminta nonton lebih banyak untuk menekan tekanan terhadap tersedianya akomodasi. Karena kalau orang lokal yang nonton kan kita nggak perlu menyediakan akomodasi, tapi tiketnya masih mahal. Nah, waktu itu ada diskon 10% waktu itu kan. Nah, waktu itu saya digantikan karena nggak ada di tempat oleh Pak Sekda. Mungkin maksud Pak Sekda ini bagus ya, ingin bersemangat bahwa antusiasme ini harus ditangkap, dan saya yakin Pak Sekda maksudnya baik. Nah, kalau misalnya segitu mungkin bisalah kita wajibkan ASN kita untuk beli untuk mensukseskan acara ini. Tapi kan akhirnya di berita yang dihadirkan di publik seakan-akan ASN NTB ini wajib, kan tentu tidak semua dan senang motor GP sehingga jadi kontroversi. Padahal sebenarnya saat itu diskon yang disediakan 10%. Nah, karena kita hanya punya kontrol terhadap ASN, mungkin yang paling cepat mungkin ASN bisa lah dihimbau untuk membeli tiket itu. Padahal pada saat yang bersamaan kita sedang negosiasi supaya diskonnya lebih besar. Dan alhamdulillah kita dapat sampai 75-80% lah Bang Agus. Dan ini bisa dibeli di Epicentrum, bisa dibeli di JNI. Tadinya kita itu mau minjam duit dulu, kan Pemda misalnya mau ambil dulu gitu kan. Tapi nanti ada pertanyaan lagi kan, kok Pemda ambil duitnya dari mana lagi kan? Kita mau pinjam Bank NTB, Bank NTB suruh beli dulu, nanti kita suruh jual. Nah, akhirnya udahlah BUMD kita aja, misalnya JNI, NTB Mall dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang 10.000 itu sudah mulai laku, bahkan relatif habis gitu. Bahkan ada juga yang diprioritaskan untuk pemilik lahan. Nanti kita coba cari ya. Kemudian para tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Nah, cuman sudah dapat itu, insya Allah dapat. Nah, setelah kita lihat, waduh, ini nggak ada atapnya. Gimana kalau tuan guru, tokoh masyarakat hadir di tempat yang tidak ada atapnya lagi. Jadi ketegangan itu sudah ada tiket, ternyata setelah kita lapangan, ya udah ini masalah lagi nih, kan jangan sampai dianggap pelecehan gitu. Kenapa orang lain di VIP, tuan guru harus padahal tiket yang tersedia cuman itu, yang kayak gitu-gitu Bang Agus. Sebenarnya ketegangan-ketegangan ini udah selesai satu, muncul lagi, selesai satu, muncul lagi. Tapi ada satu hal yang sering saya temukan kalau mengobservasi pendapat masyarakat tentang MotoGP, yaitu ada satu kata, kebanggaan Bang. Nah, sepenting apa MotoGP ini dalam membangun kebanggaan kolektif kita, Pak Gun? Ya mungkin yang dari dulu ya, mungkin kita itu senang karena mungkin pengalaman di Jakarta ya. Kemudian kita kuliah juga di universitas yang besar yang jadi replika Indonesia, itu kita sadar betul bahwa orang-orang NTB ini tidak kalah dengan saudara-saudara kita yang berasal dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Nah, kesadaran ini yang perlu dibangkitkan. Jadi ketika kita bikin JPS Gemilang, kita kirim beasiswa ke luar negeri itu bukan nggak ada yang nyinyir, kita sadar betul setiap perubahan itu pasti ada gaduh-gaduh lah. Tapi kita yakin, kita ingin buktikan bahwa anak-anak kita bisa gitu. Nah, sekarang orang bilang, ngapain sih bikin motor GP gitu, kenapa nggak bikin lapangan pacuan kuda aja gitu. Nah, kita sama motor GP itu jauh betul gitu, apalagi kita ngomong Formula One. Tapi kita sudah buktikan bahwa ternyata bisa. Dan ada kebanggaan ketika Mandalika disebut di seluruh dunia, Lombok disebut, NTB disebut, orang bangga menjadi orang NTB. Nah, buat saya itu minimal legasi yang tidak bentuk fisik itu, kita bisa bikin motor listrik, mobil listrik, cold storage dengan solar cell gitu. Banyak kebanggaan-kebanggaan sehingga kita sadar bahwa kalau orang lain bisa, mestinya NTB juga bisa. Nah, selama ini kita tidak mampu mencicipi kesejahteraan karena terlena dengan cara berpikir bahwa kita menjual produk komoditas sederhana gitu, tidak punya nilai tambah, besar-besaran keluar daerah, untuk kembali kita konsumsi produk-produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, dengan harga yang lebih mahal, padahal bahan bakunya dari kita. Nah, sekarang ada kebanggaan kita, motor GP kita bisa, bikin ini bisa, bikin itu bisa. Jadi mestinya nggak ada yang tidak bisa. Where there is a will, there is a way. Ya, kira-kira gitu, Mas Aan.
Ya, Nah, di sini juga hadir teman-teman wartawan, Pak Gub. Mungkin ada teman-teman wartawan yang ingin Ya, bertanya ke Pak mungkin Gubernur. saya agak menggeser ke timur, Pak. Selalu kita ada dua kebanggaan sebenarnya, ada MotoGP, ada MXGP. Nah ini juga ini mungkin agak sedikit menggelitik pertanyaan terkait seolah ada upaya untuk merespon tanda kutip ada tekanan misalnya, Sumbawa dapat apa misalnya, Pak Gub akhirnya merespon dengan MXGP. Tapi namanya dinamis kan, Bima kemudian muncul, Dompu muncul, akhirnya Pak Gub merespon dengan sirkuit kuda misalnya. Kemudian di Doroncanga rencananya ada Extreme X misalnya. Nah, apakah memang itu ada tekanan-tekanan seperti itu sehingga direspon dengan memunculkan event-event baru misalnya di daerah? Atau memang itu memang merespon dan itu memang teragenda gitu? Pertama seperti saya katakan tadi itu kan learning by doing. Kita belajar dari apa yang sedang kita kerjakan. Nah saya mendampingi Pak Menteri, berbagai menteri ini kemarin tuh. Misalnya Menteri PU, lihat bypass sudah bagus. Mas bagus nih kalau misalnya hijau tengahnya itu seperti Singapura penuh dengan bougainville. Langsung perintahin anak buahnya bikin itu. Nah kemarin semua betapa banyak hal bisa dilakukan dengan kehadiran banyak pejabat utama Indonesia datang ke sini. Dulu Pak Jokowi misalnya nggak pakai DED, nggak pakai apa, saya mengatakan waktu itu bagus kalau ada bypass langsung untuk mempermudah logistik, dibangun itu. Dan ketika kita bagus kalau bikin hutan yang ada di sekitar Mandalika itu hijau, dibikin hijau. Jalan dibikin 4 jalur, semua tidak ada daerah kumuh, banyak sekali. Pelabuhan, bandar udara, listrik, telkom, jadi sarana Mandalika Pulau Lombok itu luar biasa. Saya tidak bisa ceritakan semuanya Pak, mohon maaf ini. Karena ini komitmen saya dengan Pak Menteri BUMN, kita setelah MotoGP ini akan berkunjung ke Silverstone dan berbagai tempat di seluruh dunia itu untuk bagaimana menjadi motor city. Jadi NTB ini betul-betul nanti menjelma menjadi bukan hanya satu sirkuit rencananya, tapi menjadi cake-nya bisa aja dipecah-pecah Bang Agus. Jadi nanti itu kan sekarang 1000 hektar, bisa jadi nanti dipecah-pecah yang sangat dinamis gitu, sehingga detail plan-nya nanti kita kemudian setelah kita kembali dari studi banding itu akan punya gambaran yang jelas tentang bagaimana kita mengelola sportainment di Lombok ini menjadi luar biasa. Nah sebagai orang NTB tentu kita kalau Lombok ini terlampau kencang berlari, ada pulau seberang yang tertinggal, pasti ada social tension, ada tensi sosial yang harus dikelola dengan baik. Nah ini learning by doing juga. Ketika kita berinteraksi dengan MotoGP, kita terpaksa berinteraksi dengan komunitas internasional. Nah ternyata di situ ya kita kenal ada event bukan hanya MotoGP. Ternyata ada mini MotoGP, ada MXGP, ada Extreme X, banyak sekali. Karena mereka sudah melihat Mandalika is a global brand, mampu menjadi tuan rumah atau host dari international event dengan sangat baik, sangat indah. Jadi menjual atau memasarkan Lombok kepada international audience itu jadi lebih gampang. Nah waktu itu memang hampir saja MXGP itu dilakukan di Selaparang di Lombok. Karena kalau dilaksanakan di Lombok, itu tantangannya sudah bandara sudah siap, pelabuhan sudah siap, logistik siap, apa-apa sudah siap, all infrastructures itu siap. Tapi saya berpikir kalau ini bisa dipindahkan ke Pulau Sumbawa, akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang ada di Pulau Sumbawa. Jadi tutup mata tuh tengah malam saya mengadakan conference dengan apa namanya, dengan Infront di Monaco, dia di Monaco, dia malam di sana, kita di tengah malam di sini. Ya saya yakinkan bahwa kita siap gitu. Ditanya tentang fasilitas ini itu saya bilang siap aja. Hanya siap saja. Siap aja. Siap aja. Kesehatan harus kelas 1, kelas A siap. Nah, bandara bisa didatangani oleh apa namanya? Boeing 777. Badan berbadan besar. Ya, Pesawat siap berbadan aja. besar gitu. Kemudian listrik nggak boleh mati. Siap aja semua. Telkom harus cepat uploadnya gitu. Kan sebenarnya akhirnya saya bilang Ansal, Anda harus mengumumkan bahwa memang Samota akan jadi apa namanya tempatnya hostnya. Lebih cepat Anda umumkan,
lebih gampang kami bekerja mewujudkan apa yang Anda minta gitu. Diumumkan dulu baru. Baru paginya saya baru bangun tuh sudah ada pengumuman. Iya. Karena di sana bahwa Samota kebetulan dia pernah tinggal di Skotlandia. Nah, makanya penting kita punya pengalaman internasional itu penting, Magos. Akhirnya ya saya bilang kalau Anda umumkan cepat, we are more than ready to provide all facilities gitu. Ya udah. Akhirnya tahu-tahu sudah bikin geger kan, tiba-tiba ada di Inggris, di Argentina, di ini itu, tahu-tahu ada Samota sendiri kan. Tapi rangkaian dinamika yang zigzag, kadang-kadang satu kejadian membentuk kejadian yang lainnya, kemudian memaksa Pak Gub untuk berpikir keras lagi, kemudian mengambil keputusan yang singkat. Ada kesan kadang-kadang kami menangkap bahwa kepemimpinan Bang Zulkifli Mansyah ini karakternya memang seringkali spontan gitu, pengambilan policy makingnya, decision makingnya gitu. Nah, Pak Gub sering nggak merasa terintimidasi dengan keputusan yang Pak Gub buat sendiri gitu? Ya, kita sudah biasa begitu ya, karena gitu, memang ekspektasi itu kan harus dikelola juga. Kalau pembangunan yang reguler biasa saja, tanpa gubernur pun asal nggak ada yang ganggu tuh jalan sendiri. APBD kita tiap tahun tuh sudah, alokasinya sudah jelas lah. Asal kita nggak cawe-cawe, nggak macam-macam tuh jalan sendiri. Jadi autopilot sudah. Jadi tugas pemimpin ke depan kalau sekedar bisnis as usual, duduk di kantor, datang jam 8, pulang jam 5. Ya nggak apa, udah gitu terima tamu ya gitu-gitu aja. Karena sudah ada, gitu. APBD-nya sudah ada, alokasinya sudah ada, dan nggak ada hal-hal yang mengejutkan. Saya hampir tidak pernah ngasih arahan detail tentang APBD itu karena alokasinya sudah jelas dari tahun ke tahun dan nggak ada lebih-lebihnya juga gitu. Ya. Tapi kan ada kadang-kadang tantangannya adalah bahwa tidak semua orang bisa mengikuti ritme kebijakannya Pak Gub. Itu ya pasti, misalnya sekarang MXGP, motor GP masih agak gampang nafasnya karena dibantu oleh pemerintah pusat. MXGP ini nggak ada bantuan spesial pun. Nah, itu mungkin stressing pertanyaan saya. Tapi karena kita punya kawan, punya karena kita ada keyakinan kita bisa gitu. Kecuali ya tentu kita bukan nekat juga. Karena kan untuk ketika jadinya info itu kita harus bayar. Kita bayar hampir 45 miliar itu. Dan itu bukan pakai dana negara, Bang. Iya kan? Nah, setelah kita lihat lahan, makanya panitia Infront itu yang mau lihat motocross itu karena nggak enak aja sama gubernur. Itu sudah penetapan lokasinya itu sudah di Selaparang. Tapi saya bilang, saya tahu Anda sudah putuskan itu gitu kan. Tapi coba jalan-jalan ke Sumbawa gitu kan. Nah, jadi ada seni juga. Jadi tim itu sebenarnya sudah ngambil keputusan, bahkan akhirnya mereka terbuka. Ada salah seorang yang sudah ditugaskan, pokoknya sampai Sumbawa Anda yang ngomong enggak gitu loh. Pokoknya Anda yang ngomong enggak, pokoknya ini gubernur nih sudah enggak ada memenuhi persyaratan. Gitu. Jadi, alasan mereka nggak bisa pakai ATR, ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya bilang, udahlah, pokoknya Anda lihat dulu, persoalan nanti itu di Lombok lagi, jadi nggak ada masalah. Jadi saya bawa bagus, saya temanin sendiri. Saya temanin sendiri, beriku mereka mendarat, mereka tidak masuk ke kota, langsung ke Samota. Langsung ke Samota, naik ke bukit itu, langsung melihat laut, melihat nggak disupirin sendiri gitu. Saya supirin sendiri juga. Saya supirin sendiri juga. Saya supirin sendiri. Nah, saya supirin sendiri terus bawa langsung ke bukitnya Pak Ali BD itu. Dan ketika mereka lihat bawah, lihat laut, lihat Pulau Moyo, langsung katanya si orang yang ditugaskan untuk memantau bilang, "Gila, darah gue berdesir nih." Terus tempat ini bagus banget katanya. Ini kayak Eropa, kayak apa. Bahkan mereka bilang, ini bisa lebih bagus dari Mandalika. Sampai ngomong begitu dia. Sehingga mereka saling lihat-lihat, ini gila nih sini, bagus gitu. Tapi kan mereka sudah kadung ini. Tapi dari seaside itu, mereka udah ngeliat seaside itu di luar bayangan mereka. Bayangan mereka tentang Sumbawa itu tentu sapi berkeliaran, pokoknya horror story lah. Jadi bayangan mereka tuh udah pas lihat seaside itu kan kelas 1. Nah, langsung setelah itu saya nggak suruh lama-lama mereka di seaside. Saya ajak nyebrang ke Amanwana, ke Pulau Moyo. Setelah lihat Amanwana, wah makin kaget lagi kan. Waduh, di sini ada, kenapa baru sejak saat itu mereka langsung video call ke luar negeri, ke pembalap. Langsung.
this is Somota, this is Sumbawa. Nah, semua pembalap-pembalapnya bilang, nah itu baru sirkuit di situ. Kalau yang di Selaparang itu flat gitu. It's another flat circuit. Nggak menantang katanya. Kata mereka kalau begitu sini aja gitu kan. Nah, akhirnya itu merubah cara berpikirnya. Tentu tantangan berikutnya karena dilihat hotel masih belum ada, ini itu dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya? Saya telepon Menteri Perhubungan malam itu juga. Ngomong Menteri Perhubungan, Bang, segera datang ke Sumbawa cek overlay-nya. Beberapa saat kemudian Menteri Perhubungan datang. Malam itu di depan mereka supaya meyakinkan bahwa kita serius. PLN direkturnya ditelepon, listrik nggak mati nggak? Siap. PLN nggak mati. Telepon direktur Telkom, Telkom siap bantu, siap. Dan mereka udah bekerja sekarang Telkom itu semua. Jadi semua mereka akhirnya yakin bahwa bisa mungkin. Nah, nanti top raiders-nya nginap di Pulau Moyo, kemudian mereka bisa datang dengan cruise yang mahal ke Samota, dan saya lihat itu luar biasa. Saya tanya Dr. Jack, bisa nggak rubah sulap rumah sakit itu jadi tipe A? Siap, bisa katanya kan. Jadi saya punya ada beberapa kepala OPD saya ini memang benar-benar eksekutor andal gitu. Pokoknya bisa aja semua, pokoknya grupnya bisa aja semua. Dan ternyata memang bisa. Akhirnya rumah sakit nanti tipe A-nya itu yang tadinya hadir di Mandalika ini kan masih knockdown, bisa dipindah ke sana gitu. Jadi karena fasilitas rumah sakit yang di Mandalika ini bagus yang di sirkuit itu. Bisa dipindahkan. Nah, akhirnya misalnya tinggal masalah kan kita harus bayar dulu ini itu. Nah, Pemda Sumbawa juga ternyata tanah Pak Ali BD yang bagus sekali itu lokasinya itu punya orang itu kalau mau pakai gitu kan. Tapi kan kita jadi mikir kalau itu masih tanah swasta, susah kita narik bantuan pemerintah kalau masih tanah swasta. Alhamdulillah Pemda Sumbawa punya itikat baik sebagai penyedia lokasinya nanti, penanggung jawab lokasinya. Tapi selalu ada ketegangan-ketegangan. Nah, mulai muncul ketika ada event internasional, mulai muncul pemilik yang ngaku pemilik asal tanah sebelumnya lagi. Nah, itu urusan Pemda Sumbawa lah itu. Nah, mulai juga ada masalah udah ditanam jagung, sedangkan kita mau bikin sirkuit segala macam. Nah, ganti ruginya ternyata mahal juga kan. Nah, dan ini menarik karena nanti Pulau Sumbawa itu, karena di Pulau Moyo itu nanti trigger awalnya itu kan sebagian besar walaupun wilayah Kabupaten Sumbawa, tapi mayoritas yang tinggal di Pulau Moyo itu berasal dari Bima. Dan nanti saya baru ketemu ketika kita jalan ke bagian utara, di ujung itu ternyata dekat dengan Pekat itu sangat dekat. Jadi nanti banyak. Bahkan kita lihat bahwa semua geng-geng ini kan saling mengenal. Wah, setelah melihat eksotisme alam yang luar biasa, kita bisa bikin ini saja. Pokoknya ada event gitu kan, namanya misalnya mini MotoGP, 5 seriesnya kita bisa bikin di Bima gitu. Udah siap. Pokoknya 5 mini series MotoGP, mini MotoGP. Jadi mini MotoGP itu pembalap junior. Itu akan dibikin serinya 5 di Bima, asal lu punya uang 17 miliar. Oh, ini mikir lagi kan, 17 miliar gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ada uang bisa. Nah kan mestinya dicari saja pengusaha yang kalau dikasih tahu pertimbangannya itu dia bisa cari sponsor segala macam. Kalau dia dapat sponsor 25 miliar, dia sudah untung sebenarnya. Jadi mengenalkan anak-anak muda kita terhadap lingkungan yang baru, karena yang mengelola international event di sini itu anak-anak muda. Tapi mereka rata-rata punya pengalaman internasional. Nah, ini yang harus hijabnya ini harus dibuka tabirnya sehingga anak-anak kita itu punya akses terhadap informasi itu semua. Nah, sehingga Sadikin Aksa misalnya, anak muda jauh lebih muda dari saya, bagus. Mungkin umurnya sekitar awal 40 kalau nggak salah. Nah, dia karena pernah punya pengalaman internasional jadi ngerti community-nya gitu. Karena komunitas motor otomotif di NTB ini luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan ada respon tentu karena keinginan publik, tapi juga dengan seiring berjalannya waktu ini kita menemukan informasi-informasi baru, dan kalau kita pas masuk pintunya itu ya banyak sekali aktivitas yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan audiens yang lebih luas. Nah, ini juga menghadirkan satu kesimpulan buat saya, betapa sebenarnya daerah itu bisa dibangun cepat dengan berkolaborasi dengan event-event besar. Nah, jadi kalau tadi para bupati, wali kota, gubernur pingin santai-santai aja dengan APBD sih, ya bisa aja Bang. Tapi nggak ada hentakan-hentakan yang bikin dak-dikduk juga. Ini MXGP misalnya
harus nyari dana misalnya 100 miliar. 100 miliar kan kalau orang nggak punya, menganggap itu besar kan, tapi saya pikir itu deposit ke ke penyelenggara ya. Bukan penyelenggara, hosting fee-nya ada, tapi kan total nilainya. Tapi kan kalau teman kita banyak gitu kan, kalau perusahaan ini nyumbang 1 miliar satu saja 100 sudah selesai itu sebenarnya. Dan teman kita kan banyak bagus. Dan pengalaman dari MotoGP kalau sudah jalan, nah sekarang misalnya Pertamina bayar 150 miliar, Mandiri bayar 15 miliar setahun, ini itu banyak. Karena orang nggak tahu aja pintunya. Nah mudah-mudahan dengan semakin banyak pintu yang terbuka gitu kan, makin banyak hal-hal yang bisa dikembangkan dari daerah kita ini. Jadi bukan hanya MotoGP, bukan hanya World Superbike, bukan hanya MXGP, tapi Extreme Sport. Bahkan menurut saya itu daerah kita ini terlampau indah untuk tidak dieksplor dengan cara yang benar gitu. Ada lagi yang ingin bertanya ya? Kembali ke MotoGP. Dengan adanya sirkuit Mandalika dan MotoGP, Presiden kan semakin sering kesini gitu. Sering sekali sih, saya ingat beberapa kali dia kesini. Saya punya teman dari luar daerah ini yang bertanya bagaimana Gubernur NTB cara berkomunikasi dengan Presiden, sehingga Presiden kok jatuh cinta kepada NTB, kepada Lombok gitu. Oke, kalau gitu saya coba tanyakan beliau nanti kalau apa sebenarnya, gimana cara komunikasi dan apa impian Pak Jokowi di Lombok sebenarnya Bang dalam komunikasi. Memang saya mengenal Pak Jokowi ini nggak ujuk-ujuk ya. Saya dulu anggota DPR 3 periode, Pak Jokowi masih wali kota, saya sudah kenal. Jadi ngobrol berdua, ketika beliau wali kota dengan saya tuh pernah gitu. Dan ketika jadi gubernur DKI juga silaturahminya tetap terjaga gitu. Sehingga ini bukan persaudaraan, persahabatan yang ujuk-ujuk jadi gitu. Hanya karena saya gubernur, beliau presiden, kemudian dia. Karena apa yang beliau inginkan itu kita bisa tangkap segera dan eksekusi. Dan kita selalu menempatkan diri pada tempatnya secara persis. Misalnya ada hampir tiap hari menteri datang ke sini, kita selalu jemput, kita bangun komunikasi. Dan apa yang kita sampaikan pada menterinya itu kan mereka pasti sampaikan pada Pak Presiden. Nah, dan kita nangkap misalnya pentingnya investasi, pentingnya produk lokal, pentingnya Science Technopark. Semua sebenarnya kalau mau dihitung-hitung secara detail, kalau mau dilihat visi misi Pak Jokowi yang terimplementasi dengan baik itu di Nusa Tenggara Barat. Jadi Science Technopark yang jalan cuma di kita, kalau mau jujur. Kita ada di Sumbawa 1, ada di Lombok 1. Bahkan di Lombok saya tambah ada Industrial Park-nya, Science Techno dan Industrial Park. Bagaimana menggesa investasi misalnya, itu di kita juga. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi itu segera kita tangkap. Dan tujuan saya ke sini sih supaya beliau datang ini nyaman dan senang aja gitu. Bisa balap pakai motor gitu, senang juga beliau. Jadi senang kita bikin Pak Jokowi senang. Jadi bukan persahabatan atau perkenalan yang baru-baru aja. Bahkan menurut saya ya, walaupun PKS waktu itu tidak mendukung Pak Jokowi, tapi secara personal komunikasi, bahkan beliau telepon, Mas gimana kabarnya, itu menurut saya itu very personal. Jadi masih saya ingat itu bagus lah gitu. Ketika saya menang di sini tuh yang pertama kali ngucapin selamat tuh Pak Jokowi. Ya, baru tahu kan. Pak Jokowi yang ngucapin selamat Mas Jul, gini gitu. Jadi nggak ada ruang buat kami untuk tidak berterima kasih pada sosok ini ya. Dan saya kira mungkin walaupun kita tidak berhasil memenangkan beliau di NTB, tapi apa yang diberikan itu luar biasa. Nah ini juga kita harus pandai berterima kasih, bersyukur bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, dari siapa saja. Dan kita ingin menghidangkan satu international event sukses. Kita sampaikan bahwa inilah kontribusi Nusa Tenggara Barat pada Republik Indonesia, pada Pak Presiden, sehingga beliau tambah bersemangat untuk memimpin Republik ini. Terima kasih Pak Gop atas waktu dan kesempatannya telah berbincang-bincang dengan kami malam ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.